Gua mendengar di luar sana ada seseorang yang mempunyai kekuatan mata hitam seperti kita. Apa itu betul? Ya, itu betul. Dia bernama Chris. Dia mempunyai mata hitam seperti kita. Seharusnya dia bergabung dengan kita, karena semua pengendali mata hitam, disinilah tempatnya. Mata hitam tidak boleh bersatu dengan siapapun, selain sesama mata hitam. Sepertinya Chris tidak mengetahui kelompok kita. Ya, kita harus menemuinya. Lo berdua betul. Kita harus menemuinya dan membawanya ke sini. Tapi, mungkin akan ada sedikit hambatan untuk kita membawanya ke tempat ini. Hambatan? Hambatan apa yang lo maksud? Yang gua tahu, Chris saat ini berteman dengan mata merah. Mata hitam berteman dengan mata merah? Itu nggak boleh terjadi. Mata hitam dan mata merah sudah bermusuhan sejak lama. Mata hitam tidak boleh berteman dengan mata merah. Lalu gimana, Ketua? Kita tahu, dulu mata merah pernah membantai kelompok mata hitam. Kalau kita memaksa Chris ke sini, ini akan membuat kelompok mata merah menyerang kita kembali. Karena Chris dengan si mata merah saat ini berteman. Kalau memang kelompok mata merah menyerang kita, gua sama sekali nggak takut. Justru misi kita adalah menghancurkan kelompok mata merah. Yang terpenting adalah kita buat Chris bergabung dengan kita. Dengan begitu, kelompok mata hitam akan semakin kuat dan bisa menghancurkan kelompok mata merah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian berdua temui Chris dan bawa dia ke tempat ini. Iya, Ketua. Kami akan bawa Chris ke tempat ini. Oh ya, Ken, gue salut sama lo. Kenapa? Lo mengambil keputusan yang tepat, merelakan Siva pergi jauh. Seperti yang udah pernah lo bilang, mungkin jalan cerita gue sama Siva memang harus begini. Vincent sudah sadar, dan yang penting Siva bisa bahagia dengan kakaknya. Itu buat gue senang. Lagi pula, ini belum akhir ceritanya. Gue yakin akhir dari cerita gue sama Siva akan bahagia. Semoga aja, Ken. Tapi, ternyata lo punya kekuatan sama kayak gue dan juga Chris. Kenapa selama ini lo gak pernah kasih tahu gue? Gue juga nggak tahu, Miko. Kekuatan itu muncul tanpa gue sadari. Kekuatan itu muncul ketika pemiliknya mencapai puncak amarahnya. Yang gue lihat saat itu, Siva tertembak di depan mata gue. Dan selama hidup gue nggak pernah semarah itu sebelumnya. Sekarang kita bertiga mempunyai kekuatan itu. Gue minta kalian jangan menyalahgunakan kekuatan itu untuk hal yang buruk. Ya, Miko. Apalagi lo, Chris. Sejarah mata hitam bisa ada karena dendam. Gue berharap lo lupakan masa lalu. Sekarang gunakan kekuatan mata hitam lo untuk kebaikan. Iya, Miko. Lo tenang aja. Gua berharap kita bertiga akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Gua juga berharap gitu, Miko. Mungkin kedepannya kita akan menemui musuh-musuh baru yang lebih kuat. Tapi kalau kita bertiga selalu bersama, gue yakin kita bisa menghabisi semua musuh kita. Terus, apa rencana kita sekarang? Gua ingat perkataan Reo. Reo bilang mata gua masih lemah. Gua harus melatihnya sampai mencapai level tertinggi, supaya bisa jadi yang terkuat. Lemahnya aja lo kayak gitu. Gimana kalau sampai level tertinggi? Nggak bisa bayangin gua. Akan sekuat apa lo nanti? Lo emang mengerikan, Miko. Tapi tetap aja, lo berdua harus bantu gua melatih kekuatan gua. Iya, Miko. Kita pasti bantu lo. Iya kan, Chris? Makasih, Ken. Chris. Itu kuburan siapa? Itu adalah kuburan kekasihnya Miko. Namanya Bella. Oh, jadi di sini tempatnya. Ya, Miko selalu kesini untuk mendoakannya. Bella sangat berarti buat dia. Namun takdir mengharuskan mereka berpisah. Bella meninggal dibunuh musuhnya Miko. Namun Miko juga membalasnya dengan cara yang sama. Kasihan dia. Iya, Chris. Sampai sekarang gue juga masih kasihan sama dia. Lo mau kemana, Chris? Miko lama. Gue pergi duluan aja. Ya udah. Chris? Siapa kalian? Kenapa bisa tahu nama gua? Tentu aja kami tahu. Bahkan kami mengetahui semua tentang lo. Itu karena kita memiliki kekuatan yang sama. Kekuatan yang sama? Apa maksud lo? Kami dari kelompok mata hitam. Dan lo adalah bagian dari kelompok kami. Apa? Kalian kelompok mata hitam? Ya, kelompok mata hitam adalah tempat semua yang mempunyai kekuatan mata hitam berkumpul. Jadi, karena lo mempunyai kekuatan mata hitam,
lo harus ikut kami. Gua baru tahu, ternyata ada kelompok mata hitam di sini. Sekarang lo ikut kami dan bertemu ketua. Sorry, gua nggak bisa bergabung dengan kalian. Kami tahu, lo berteman dengan si mata merah kan? Mata merah adalah musuh kita, Chris. Lo nggak boleh berteman dengan dia. Bergabunglah dengan kami. Dengan begitu, lo akan menjadi semakin kuat. Gua nggak bisa. Apapun yang terjadi, gua nggak bisa mengkhianati Miko. Sepertinya lo sudah dipengaruhi oleh si mata merah. Keluarga lo yang sebenarnya adalah kami, bukan anak itu. Ayolah, Chris. Lo ikut kami. Percayalah, suatu saat anak itu pasti akan menghancurkan semua mata hitam termasuk lo. Jadi, bergabunglah dengan kami. Kalau lo nggak mau itu terjadi, kita bergabung dan menghancurkan kelompok mata merah. Percuma lo bicara. Gua nggak bisa pergi dari Miko. Sial, Chris benar-benar sudah dipengaruhi si mata merah. Kita pasang saja dia. Oke kalau gitu. Apa ini? Sekarang lo ikut kami. Ada di mana, Chris? Bukannya tadi dia sama lo di sini? Dia pergi duluan. Dia bosan nungguin lo. Jadi gitu. Tapi, lo tahu dia pergi kemana? Gua nggak tahu. Sekarang kita cari dia. Ada sesuatu yang gak beres dengan dia. Kenapa lo bilang gitu? Ini serius, Ken. Perasaan gue saat ini ada sesuatu yang buruk terjadi sama Chris. Dan kalau gue udah merasakan seperti ini, biasanya itu beneran terjadi. Apa itu salah satu kelebihan dari mata merah? Gue nggak tahu. Kita nggak ada waktu lagi. Ayo kita cari Chris sekarang. Oke, Miko. Akhirnya lo bisa ada di sini, Chris. Dengan bergabungnya lo di sini, kelompok mata hitam akan semakin kuat. Dan gue yakin, kita bisa menghancurkan kelompok mata merah untuk membalaskan dendam para pendahulu kita. Tapi ketua, Chris saat ini masih menolak untuk bergabung dengan kita. Terpaksa gue hilangkan kesadarannya untuk membawanya ke sini. Jadi begitu. Sepertinya Chris sudah terpengaruhi oleh si mata merah. Gue harus membuatnya membenci si mata merah. Karena gimana pun juga, mata hitam tidak boleh berteman dengan si mata merah. Terus, apa kita biarkan dia seperti ini? Gua akan sadarkan dia dan melihat reaksinya bertemu gua. Di mana ini? Kenapa gua bisa ada di sini? Saat ini lo berada di markas kelompok mata hitam. Mata hitam? Jadi, semua orang di sini memiliki kekuatan mata hitam? Ya, lo betul. Kami semua memiliki kekuatan yang sama dengan yang lo punya saat ini. Jadi, itu alasan gua bawa lo ke tempat ini. Karena pengendali mata hitam, disinilah tempatnya. Gua harus pergi. Gua nggak bisa terus di sini. Lo mau kemana? Kalau lo coba pergi dari sini, gua akan buat lo kehilangan kekuatan mata hitam lo itu. Sial. Gua bisa dengan mudah mencabut kekuatan mata hitam lo hanya dengan sekejap mata. Jadi, kalau lo masih ingin memiliki kekuatan itu, lo harus terus di sini. Kalau gue kehilangan kekuatan itu, gue akan menjadi orang yang lemah dan gak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya apa tujuan lo bawa gue ke sini? Pertama, mata hitam tidak boleh berteman dengan mata merah. Kedua, lo akan semakin kuat bila lo terus di sini. Dan yang terakhir, alasan gue bawa lo ke sini adalah untuk menghabisi kelompok mata merah. Apa? Menghabisi kelompok mata merah? Itu nggak mungkin. Selama ini gue berteman baik dengan mata merah, gue nggak mungkin mengkhianatinya. Kalau lo terus berteman dengan si mata merah, lo sama aja mengkhianati mata hitam. Jadi, gua akan mencabut kekuatan mata hitam lo. Kalau lo terus berteman dengan si mata merah. Kenapa kalian bisa dendam dengan mata merah? Mata merah adalah musuh kita sejak lama. Lo harus tahu, mata merah selalu mengusik semua yang dilakukan oleh mata hitam. Itu karena mata hitam selalu membuat kekacauan. Itulah mata hitam, mata iblis yang tidak suka kedamaian. Makanya, kita ingin mata merah musnah dari dunia ini, agar tidak ada lagi yang mengganggu kita menguasai seluruh wilayah. Mata hitam tidak akan menang melawan mata merah. Haha, memang tidak mudah mengalahkan mata merah. Tetapi, mata hitam memiliki 1000 cara licik untuk mengalahkannya. Apalagi setelah lo bergabung dengan kita, mata merah bisa kita habisi. Berapa kali gue bilang, gue nggak akan bergabung dengan kalian. Lo memilih keputusan yang salah, Chris. Gua akan mengambil kekuatan mata hitam lo,
Karena lo sudah tidak lagi memihak dengan mata hitam. Justru lo memilih berkhianat dengan berteman dengan mata merah. Lebih baik gue kehilangan mata hitam gue daripada gue harus mengkhianati Miko. Sekarang bocah ini sudah tidak berdaya. Chris sudah kehilangan kekuatannya. Lalu gimana ketua? Sekarang Chris tidak memiliki kekuatan mata hitamnya. Dia sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Apa kita lepaskan saja dia? Jangan dulu. Gua ada rencana untuk memanfaatkannya. Apa rencana ketua? Sekarang lo mendekat. Apa yang akan ketua lakukan? Lo diem aja di situ. Jangan banyak bicara. Eh, eh. Kenapa ketua merubah gua menyerupai Chris? Ketua memang luar biasa. Ini pasti bagian dari rencana ketua. Gua sengaja merubah tubuh lo menyerupai Chris untuk memudahkan gua menyerang mata merah. Sekarang lo temui mata merah dengan berpura-pura menjadi Chris. Saat mata merah lengah, lo serap kekuatannya. Jadi itu maksud ketua merubah gua menyerupai Chris? Ya, lo temui mata merah dan serap habis kekuatannya. Tapi ketua, mata merah sangat kuat. Gimana kalau dia menyadari kalau gua bukan Chris yang asli? Lo tenang aja. Yang gua tahu, mata merah anak itu masih tingkat 1 atau yang terlemah. Dia nggak akan menyadarinya. Jadi, secepatnya lo serap kekuatannya sebelum kekuatannya mencapai level tertinggi. Jadi gitu. Baik ketua, kalau gitu gua pergi dulu. Ya. Miko, kita sudah mencari Chris sejauh ini, tapi Chris tidak bisa kita temukan. Sial, ada di mana dia? Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Gua yakin Chris sedang dalam masalah. Kita harus bantu dia. Tapi kita harus cari kemana lagi? Entahlah, gue juga nggak tahu. Gimana kalau kita tunggu aja dia? Gua yakin Chris bisa jaga dirinya. Lo bener, Chris pasti bisa menjaga dirinya. Dia sudah terbiasa menghadapi semua masalahnya sendiri. Dan dia juga orang yang kuat. Sekarang kita tunggu aja dia di tempat biasa. Gua yakin dia akan kembali. Iya, Ken? Kita tahan dia di sini. Biarkan dia merasakan sakitnya ikatan itu. Malang sekali nasibnya. Padahal kalau dia bersedia bergabung dengan kita, dia tidak akan malang begini. Ini akibatnya kalau coba mengkhianati kita. Dan bukan hanya dia yang malang. Tapi sebentar lagi bocah mata merah juga akan sama nasibnya dengan Chris. Karena sebentar lagi, bocah mata merah juga akan masuk jebakan kita. Dan seluruh kekuatannya bisa kita serap. Iya ketua. Sekarang kita tinggalkan dia. Ya. Brengsek! Apa yang mereka rencanakan? Miko sekarang dalam bahaya. Gimana ini? Gua harus lepaskan ikatan ini. Sial, ikatan ini sangat kuat. Gua nggak bisa lepas dari ikatan ini. Maafin gua, Miko. Gua nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Semoga lu bisa melawannya. Sudah mulai malam, Chris belum juga kembali. Sial, perasaan gua nggak salah. Pasti ada masalah terjadi sama Chris. Lalu gimana Miko? Apa kita sekarang cari dia lagi? Kita tunggu sebentar lagi. Kalau memang dia masih belum kembali, kita cari dia. Oke Miko. Chris memang memiliki masa lalu yang kelam dan hatinya penuh rasa dendam. Tapi dia berhasil merubah semuanya. Walaupun dia memiliki kekuatan hitam, tapi tidak dengan hatinya. Kini dia sudah berubah dan memilih jalan hidup yang baik. Semoga Chris baik-baik aja. Dia berubah karena dia bertemu sama lo, Miko. Bukan hanya Chris. Gua juga punya masa lalu yang kelam dan penuh dendam. Tapi sejak gua bertemu sama lo, hidup gua jadi terasa damai. Gua jadi ingat sesuatu, Ken. Apa itu? Ada seseorang yang bilang gua mempunyai mata kedamaian. Itu adalah julukan yang tepat buat lo, Miko. Mata kedamaian. Gua nggak terlalu memikirkan soal julukan. Yang gue pikirkan sekarang adalah mengalahkan musuh-musuh gua dan membuatnya sadar. Makanya, gua gak mau kehilangan Chris. Karena Chris akan menjadi bagian dari perjalanan hidup gua. Semoga aja Chris bisa kembali. Iya Ken, kalau sampai terjadi sesuatu sama Chris, gua nggak akan diem aja. Siapapun itu akan gua habisi, walaupun nyawa gua taruhannya. Karena lu berdua adalah sahabat gua. Iya Miko, semoga Chris bisa kembali dan kita bertiga bisa terus bersama.
Itu dia, Chris. Akhirnya dia kembali. Syukurlah, lo kembali, Chris. Gua khawatir sama lo. Tiba-tiba aja perasaan gua nggak enak. Seolah terjadi sesuatu sama lo. Tapi mungkin gua salah. Buktinya sekarang lo kembali. Lain kali jangan ngilang gitu dong, Chris. Nyusahin kita aja lo. Sudahlah. Yang penting Chris sudah kembali dan semuanya baik-baik aja. Sekarang, ayo kita pulang. Tunggu. Suara lo kenapa, Chris? Kenapa jadi berubah gitu? Dia benar-benar tidak menyadari kalau gua Chris palsu. Ini saat yang tepat untuk menyerap kekuatan mata merah. Lo mau ngapain, Chris? Sekarang saatnya. Tangan gua kenapa bergerak sendiri? Apa yang terjadi sama lo, Chris? Chris! Apa? Jadi dia bukan Chris yang asli? Matanya sama kayak punya lo, Miko. Dia mata merah. Sialan, kenapa bisa ada mata merah lagi di situ? Gua nggak bisa terus di sini. Gua harus kabur dari sini. Makasih udah selamatin aku. Aku nggak tahu kalau dia bukan Chris yang asli. Kau harus hati-hati, Miko. Tapi kamu siapa? Aku adalah utusan dari Raja Kekuatan Merah. Aku kesini untuk bertemu denganmu. Karena kelompok mata hitam saat ini akan menyerangmu. Jadi kau adalah utusan dari Raja Kekuatan Merah? Ya, mata hitam adalah musuh mata merah. Makanya, mereka akan menghabisi orang yang mempunyai mata merah. Tapi aku sudah lama berteman dengan mata hitam. Namanya Chris. Orang yang bernama Chris memang memiliki mata hitam. Tapi tidak dengan hatinya. Karena kau pernah mengalahkannya. Jadi gitu. Tapi kalau tadi bukan Chris, lalu Chris ada di mana? Dia ada di markas mata hitam. Apa? Apa itu berarti Chris kembali menjadi jahat dengan bergabung dengan kelompok mata hitam? Kau tenang aja, Miko. Chris pasti baik-baik aja. Aku harus selamatkan Chris. Jangan sekarang. Kekuatanmu belum cukup. Saat ini kekuatanmu masih lemah. Kau harus meningkatkannya. Kau benar. Aku harus melatih kekuatanku dan menyelamatkan Chris. Sebenarnya itu adalah tujuanku datang ke dunia ini. Untuk melatih kekuatanmu. Karena kau adalah satu-satunya manusia di alam ini yang mempunyai kekuatan merah. Jadi Raja mengirimku ke sini untuk melatihmu agar menjadi yang terkuat. Aku satu-satunya mata merah di alam ini. Bukankah kau juga bagian dari mata merah? Tapi kenapa kau bilang aku satu-satunya? Aku bukanlah manusia utuh sepertimu. Aku adalah iblis merah. Dan aku tidak hidup di dunia yang sama denganmu. Kau iblis merah? Ya, aku iblis merah. Tapi kau tenang aja. Walaupun aku adalah iblis, tapi aku bukanlah iblis yang jahat. Jadi gitu. Sekarang aku mengerti. Karena kau adalah satu-satunya manusia yang mempunyai kekuatan merah. Kau harus melatih kekuatanmu sampai level tertinggi. Dengan begitu, kau akan menjadi yang terkuat. Bagaimana cara aku melatihnya? Kau harus ikut denganku. Kemana? Ke tempat Raja Shen. Apa? Ke tempat Raja Shen? Ya, bertemu raja dari kekuatan merah, yaitu Raja Shen. Setelah bertemu raja, kau akan menjadi yang terkuat. Bertemu raja dari kekuatan merah. Apa? Lo gagal serap kekuatan bocah merah itu. Gimana bisa gagal? Ada yang menolongnya. Dan kalau gua perhatikan, orang itu memiliki mata merah juga. Mata merah? Bagaimana ciri-cirinya? Orang itu berjubah merah dan memiliki mata merah. Dia juga menyerang gua tanpa menyentuh. Jadi ternyata iblis merah ada di sini. Siapa dia, ketua? Dia bukan manusia. Dia adalah iblis merah. Yang gua tahu dia berada di alam lain. Dunia ini bukanlah tempatnya. Rupanya mereka gagal menyerap kekuatan Miko. Tetapi mereka bilang ada iblis merah yang menolong Miko. Sebenarnya siapa dia? Apa mungkin dia adalah salah satu dari kelompok mata merah? Gua jadi penasaran, apa mungkin mata merah memiliki kelompok? Kalau memang benar, itu akan sangat mengerikan. Jadi dia adalah iblis merah?
Tapi kenapa dia bisa ada di sini? Dia pasti utusan dari Raja Merah untuk melatih bocah itu. Ini gawat. Bocah itu jangan sampai mencapai level tertinggi. Kalau sampai kekuatan bocah bernama Miko itu mencapai level tertinggi, tamatlah riwayat kita. Kekuatannya akan sangat besar. Lalu gimana, Ketua? Tidak ada pilihan lain. Kita harus menyerangnya. Tapi gua lihat kekuatan iblis merah itu sangat kuat. Menurut lo itu kuat. Tapi tidak menurut gua. Dia memang bukan lawan lo. Yang bisa melawannya adalah gua. Jadi ketua sendiri yang mau melawannya. Ya, gua akan temui mereka. Dan akan mengalahkan iblis merah itu. Sebelum bocah yang bernama Miko itu mencapai level tertingginya. Ini gawat. Ketua mata hitam yang akan melawannya. Sial. Gua nggak bisa apa-apa sekarang. Gua nggak bisa membantu Miko. Tunggu apa lagi? Ayo kita temui mereka. Iya, Ketua. Tapi gimana caranya aku pergi ke tempat Raja Shen? Aku akan bawa jiwamu pergi ke tempat itu, tapi tidak dengan tubuhmu. Tubuhmu akan tetap di sini, sedangkan jiwamu ikut denganku. Tapi kau harus tahu, untuk bertemu Raja Shen tidaklah mudah. Kau harus mengalahkan para iblis terlebih dahulu. Bila kau berhasil mengalahkan seluruh iblis di tempat itu, kau bisa bertemu Raja Shen, dan kau akan mendapatkan kekuatan level tertinggi. Setelah itu kau akan kembali ke dalam tubuhmu. Enggak apa-apa Miko, lo bilang ingin melatih kekuatanmu. Jadi pergilah. Tubuh lo di sini akan gua jaga. Gimana Miko? Apa kau siap? Aku siap. Baguslah, kita bisa pergi sekarang. Baiklah, Ken. Gua mohon sama lo. Lo tolong jaga tubuh gua di sini. Itu pasti Miko. Gua akan jaga tubuh lo sampai lo kembali dengan kekuatan level tertinggi lo. Makasih Ken. Pergilah dan habisi semua iblis itu. Ya Ken. Gimana Miko? Apa sekarang kau sudah siap untuk pergi? Ya, aku siap sekarang. Baik, sekarang pejamkan matamu. Miko. Jiwa Miko telah pergi, dan di sini hanya ada raga tubuhnya saja. Demi Miko bisa meningkatkan kekuatannya, gua harus menjaga tubuhnya. Tempat apa ini? Kita berada di tempat Raja Shen berada. Di mana? Di sini gak ada siapa-siapa. Raja Shen ada di dalam pintu ini. Kau harus membukanya. Gimana cara buka pintu ini? Kau harus mengalahkan semua iblis yang menjaganya. Mengalahkan iblis. Jadi pintu ini dijaga oleh iblis. Ya, kalahkan iblis itu, dan kau akan bisa membuka pintu ini dan bertemu Raja Shen. Aku tidak melihat ada iblis di sini. Gak lama lagi akan datang. Bersiaplah. Aku siap. Aku pasti bisa mengalahkan iblis itu. Bagus. Sekarang aku harus pergi. Pergi? Kau mau kemana? Kenapa tinggalin aku sendiri? Kau harus melawannya sendiri. Dan kau harus mengeluarkan kekuatan mata merahmu untuk melawannya. Tapi... Bersenang-senanglah, Miko. Lo akan aman di sini, Miko. Gua berharap lo bisa cepat bertemu raja lo dan kembali lagi dengan kekuatan tertinggi lo. Di mana iblis merah itu? Siapa kalian? Kami dari kelompok mata hitam. Apa? Kalian kelompok mata hitam? Ya, di mana iblis merah itu? Katakan. Gua nggak akan beritahu kalian. Brengsek. Ketua, sepertinya iblis merah itu nggak ada di sini. Tapi bocah mata merah yang bernama Miko ada di sini. Dia sedang duduk di belakangnya. Lo betul. Target kita adalah bocah mata merah yang bernama Miko. Kita harus membawanya. Gua nggak akan biarkan kalian menyentuh Miko. Miko, lo nggak usah khawatir. Gua akan jaga tubuh lo meskipun nyawa gua taruhannya. Gua nggak akan biarkan kelompok mata hitam ini membawa lo. Ketua, bocah yang bernama Miko itu diam aja. Ya, ini aneh sekali. Iblis merah itu tidak ada di sini, dan bocah itu hanya terdiam di situ. Itu berarti... Apa yang terjadi, Ketua? Itu berarti jiwa bocah itu pergi bersama iblis merah. Yang ada di sini hanya tubuhnya saja.
Jadi itu hanya tubuhnya. Apa rencana iblis merah membawa jiwa bocah itu? Iblis merah itu sedang membawanya ke alam lain untuk bertemu Raja Sen. Kalau sampai bocah itu bertemu rajanya, kekuatan bocah itu akan sangat besar. Jadi kita terlambat. Jiwa bocah itu sudah pergi dengan iblis merah. Iya ketua, kita terlambat. Dan kita saat ini nggak bisa menahannya lagi. Bocah itu sudah pergi, dan kita nggak bisa pergi ke tempat bocah itu berada. Iya ketua, kalau begini, bocah itu pasti kembali dengan kekuatan tertingginya. Tamatlah riwayat kita. Kita belum terlambat. Bocah itu nggak akan bisa kembali ke tubuhnya. Sementara jiwanya pergi, kita bisa hancurkan tubuhnya di sini. Dengan begitu, jiwa bocah itu nggak akan bisa kembali, karena tubuhnya telah kita hancurkan. Gua mengerti sekarang. Kita harus hancurkan tubuhnya. Tapi gimana dengan bocah yang menjaganya itu? Itu hanya halangan kecil. Kita habisi dulu bocah yang menjaganya. Setelah itu kita hancurkan tubuh Miko. Wahai pasukan hitam, serang bocah itu! Miko, cepatlah kembali Miko. Saat ini tubuh lo dalam bahaya. Gua nggak bisa menahannya. Cepatlah kembali Miko. Lumayan juga kekuatan bocah itu. Tapi tetap aja, bocah itu nggak akan bisa melawan pasukan kita. Ya, apalagi bocah itu nggak punya kekuatan. Dia hanya manusia biasa, nggak akan mampu melawan kita yang mempunyai kekuatan hitam. Sial. Sampai kapan gua di sini terus? Gimana dengan Miko? Ken? Seharusnya gua ada di sana bantu kalian. Maafin gua nggak bisa bantu kalian. Semoga kalian berdua bisa melawan mata hitam. Bertahanlah Miko. Ken? Sepertinya sedang terjadi sesuatu dengan Miko, Ken, dan juga Chris. Gua bisa merasakannya. Mereka bertiga sudah berjasa di hidup gua. Gua nggak bisa diam aja di sini. Gua harus bantu mereka. Kenapa suasananya berubah? Miko, iblis menyukai kegelapan. Kau masuk ke alamnya. Bersiaplah. Oke. Ini hanya iblis, dan aku adalah manusia. Aku bisa mengalahkannya. Akhirnya, aku bisa mengalahkannya. Selamat Miko, kau bisa mengalahkan iblis itu. Sekarang kekuatanmu bisa meningkat ke level 2. Level 2? Tapi apa yang berubah? Aku merasa nggak ada perubahan. Kau lihat di belakangmu.
Setelah kau mengalahkan iblis itu akan berubah menjadi bola merah. Apa kau melihat ada bola merah di situ? Ya, aku melihatnya. Itu adalah elemen merah yang bisa meningkatkan kekuatanmu. Kau bisa mengambilnya sekarang. Iya. Sekarang aku merasa kekuatanku bertambah kuat. Tentu saja kau merasakannya, karena kekuatanmu sudah meningkat ke level 2. Kalau gitu, aku sekarang bisa kembali ke tubuhku. Sekarang belum waktunya, Miko. Kekuatanmu memang level 2, tapi itu belum mencapai yang tertinggi. Masih ada satu tantangan lagi. Apa? Jadi masih ada tantangan lagi? Tapi, aku khawatir sama Ken sekarang. Aku khawatir Ken sedang dalam masalah. Dan aku juga nggak bisa berlama-lama di sini. Karena aku harus menyelamatkan Chris. Hidup di alam manusia tidaklah mudah. Kalau kau tidak meningkatkan level kekuatanmu, kau akan hancur. Kau benar. Kalau gitu, apa tantangan selanjutnya? Tantangan yang terakhir masih sama dengan sebelumnya. Kau harus mengalahkan iblis. Iblis lagi? Ya, kau harus keluarkan seluruh kekuatanmu. Kau tidak boleh menahannya. Kau harus ingat perkataanku. Semua yang ada di sini adalah iblis. Maka, habisilah iblis itu. Sekarang kekuatanku bertambah. Aku pasti bisa habisi iblis itu. Bagus, Miko. Kau harus fokus karena ini adalah tantangan terakhirmu. Oke. Aku siap untuk tantangan terakhir. Aku harus ingat perkataannya. Semua makhluk yang ada di sini adalah iblis. Jadi, datanglah iblis. Aku harus cepat selesaikan ini. Miko, Kamu? gimana kabar kamu, Miko? Bella? Bella? Apa aku nggak salah lihat? Kamu beneran Bella? Kamu nggak salah. Ini aku, Bella. Akhirnya, aku bisa bertemu kamu, Miko. Bella? Aku sangat merindukanmu, Bella. Aku juga rindu kamu, Miko. Mendekatlah. Aku ingin memelukmu. Kau harus ingat perkataanku. Semua yang ada di sini adalah iblis. Maka, habisilah iblis itu. Felix bilang semua makhluk yang ada di sini adalah iblis. Aku harus menghabisinya. Tapi aku nggak bisa. Yang aku lihat saat ini adalah Bella, bukan iblis. Kamu benar. Aku adalah Bella. Orang yang sangat mencintai kamu, Miko. Aku bukan iblis. Mendekatlah. Sudah lama kita tidak bertemu sejak kematianku. Aku ingin memelukmu, Miko. Terus mendekat, Miko. Kau bukan Bella. Kak Vincent mau kemana? Kak Vincent mau bertemu Miko, Ken, dan juga Chris. Bertemu mereka. Tapi itu bahaya buat kakak. Saat ini kakak masih jadi buronan polisi. Kalau polisi tahu, kakak bisa ditangkap. Kamu tenang aja, Siva. Kakak pasti baik-baik aja. Tapi, kenapa kakak tiba-tiba ingin bertemu mereka? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu nggak perlu tahu. Kakak harus segera tolong mereka. Kalau gitu Shiva ikut, Kak. Jangan, Siva. Ini bahaya. Kamu jangan ikut. Tapi, Kak, Sudahlah. Kakak harus cepat ke sana sebelum semuanya terlambat. sebenarnya apa yang terjadi sama mereka? Ken, semoga kamu baik-baik aja. Sekarang lu rasakan itu. Percuma aja lu melindungi mata merah.
karena kekuatan lo nggak akan bisa menandingi kekuatan kita. Lo hanya manusia biasa, sedangkan kami, kelompok mata hitam. Ah, sekarang gua sangat lemah. Ketua mata hitam itu mengambil seluruh kekuatan gua. Seandainya gua masih punya kekuatan itu, pasti gua bisa lepas dari ikatan ini dan membantu Miko dan juga Ken. Sial. Eh, Sebenarnya suara apa itu? Ternyata benar, lo ada di sini, Chris. Vincent, kenapa lo bisa ada di sini? Itu mudah buat gua mendeteksi keberadaan lo, Chris. Dan gua kesini mau menolong lo keluar dari tempat ini. Makasih. Tapi gua saat ini diikat rantai yang sangat kuat. Rantai ini memiliki cakra hitam. Gua nggak bisa lepas dari ini. Bukankah lo memiliki kekuatan hitam juga? Lo bisa keluarkan kekuatan lo untuk lepas dari rantai itu. Kekuatan gua sepenuhnya diserap oleh ketua mata hitam. Saat ini gua nggak punya kekuatan lagi. Sekarang gua lemah. Jadi gitu. Tapi lo nggak usah khawatir, Chris. Lo akan tetap bisa bebas dari rantai itu. Gua akan bantu lo bebas dari rantai itu. Oke, makasih Vincent. Eh, Vincent, anak buah mata hitam sedang menuju ke tempat ini. Lo harus bersembunyi. Mereka gak sadar lo ada di belakang gua. Sebenarnya gua bisa habisi mereka semua. Tapi itu hanya akan membuang-buang waktu aja. Kita nggak ada waktu lagi. Secepatnya kita harus keluar dari tempat ini. Kita harus bantu Ken dan Miko. Tapi ini gimana? Gua nggak bisa bebas dari ikatan ini. Sekarang, gua minta lo pejamkan mata lo. Oke. Akhirnya kekuatan gua kembali. Makasih Vincent. Tapi mata lo, kenapa mata lo hanya ada merah? Bukankah harusnya hitam dan merah? Ada di mana mata hitam lo? Gua transfer kekuatan hitam gua ke tubuh lo. Kenapa lo lakukan itu? Satu kekuatan mata sudah cukup buat gua. Yang lebih membutuhkan mata hitam adalah lo, Chris. Tapi, sekarang, lo bisa bebas dari ikatan itu. Dan kita keluar dari sini untuk membantu Ken dan Miko. Oke, Vincent. Brengsek. Gua nggak peduli. Gua nggak akan biarkan lo menghancurkan tubuh Miko. Boleh juga nyali lo. Tapi seharusnya kau sadar. Melawan anak buah gua, lo nggak bisa mengalahkannya. Jangan sampai gue sendiri yang harus turun tangan. Jadi, sekarang lo minggir. Biarkan gua menghancurkan tubuh si mata merah itu. Kalian nggak akan bisa menghancurkan mata merah. Chris, akhirnya lo datang juga, Chris. Dan lo bersama Vincent. Gimana, Ken? Apa lo baik-baik aja? Semuanya aman. Sampai sekarang gua masih bisa bertahan. Gimana kabar lo, Ken? Vincent, gimana bisa lo ada di sini? Sekarang bukan waktunya gua menjelaskan kenapa gua bisa ada di sini. Sekarang waktunya kita habisi mereka. Sial, kenapa Chris bisa ada di sini? Sepertinya temannya itu berhasil menyusup ke markas kita. Brengsek. Gimana dengan Miko? Jiwa Miko sedang pergi ke alam mata merah untuk melatih kekuatannya. Yang di sini hanya tubuhnya saja. Jadi begitu. Ya, makanya kita harus jaga tubuhnya jangan sampai dihancurkan oleh kelompok mata hitam itu. Kalau sampai tubuh Miko hancur, jiwa Miko nggak akan bisa kembali. Dan kita akan kehilangan Miko untuk selamanya. Kalau gitu tunggu apa lagi? Kita habisi mereka sekarang. Oke.
Ternyata benar yang dikatakan Felix. Semua yang ada di sini adalah iblis. Bella sudah tiada. Bodohnya aku mempercayai itu Bella. Beraninya kau menggunakan tubuh Bella di depanku. Ini nggak bisa diterima. Gua peringatkan, jangan pernah main-main dengan tubuh Bella. Kau berhasil, Miko. Seluruh kekuatanmu keluar ketika kau benar-benar marah. Tapi, maafkan aku, Miko. Kenapa kau minta maaf? Maaf sudah menghadirkan Bella di tantangan ini. Sebenarnya itu adalah rencanaku. Jadi kau sengaja menggunakan tubuh Bella? Ya, ini bagian dari tantanganmu. Karena untuk mencapai level tertinggi, kau harus mengeluarkan seluruh emosimu. Tapi kenapa harus Bella? Aku nggak bisa terima tubuh Bella digunakan oleh iblis. Dengan cara itu, kau bisa mengeluarkan seluruh amarahmu. Aku sangat merindukannya. Perempuan itu menjadi sumber kekuatanmu. Sekarang kau berhasil mencapai level tertinggi. Kau benar. Bella adalah sumber kekuatanku. Sekarang, apa kau siap dengan kekuatan tertinggi yang akan kau terima? Aku siap. Sekarang kau boleh mengambil kekuatan itu. Oke. Kau pantas menerimanya, Miko. Kekuatanmu sangat besar. Kau harus menggunakannya untuk kebajikan. Miko, kau sudah menyelesaikan semua tantangan. Kini kau sudah mencapai level 3 atau level yang tertinggi. Kekuatanmu gak ada yang bisa menandingi. Kalau begitu, aku bisa kembali ke tubuhku sekarang. Sebelum kembali ke tubuhmu, kau harus bertemu Raja Shen. Raja Shen? Ya, ada yang ingin Raja sampaikan sebelum kau kembali ke tubuhmu. Jadi gitu. Baiklah. Raja Shen akan muncul di hadapanmu. Bersiaplah. Oke. Salam hormat Raja. Sesuai permintaan Raja, aku sudah membawa manusia yang bernama Miko. Kau yang bernama Miko? Iya, aku Miko. Kau adalah satu-satunya manusia yang berhasil masuk ke tempat ini. Kau hebat. Aku satu-satunya. Ya, aku memang memerintahkan Felix untuk menemuimu dan membawamu ke tempat ini. Karena aku harus menyampaikan sesuatu kepadamu. Kau harus tahu, kau adalah satu-satunya yang mempunyai kekuatan merah. Aku satu-satunya manusia yang mempunyai kekuatan merah. Ya, saat ini kelompok hitam sedang beraksi menyerangmu untuk balas dendam. Oleh karena itu, kau harus meningkatkan kekuatanmu untuk melawannya. Raja, Miko berhasil menyelesaikan semua tantangan dan dia berhasil mencapai level tertinggi. Kau sudah mencapai kekuatan tertinggimu. Kalau begitu, kau bisa kembali ke tubuhmu. Akhirnya, aku bisa kembali ke tubuhku. Aku udah gak sabar menggunakan kekuatanku ini. Tapi ingat, kau harus menggunakan kekuatanmu untuk kebajikan dan mendamaikan alam manusia. Ya, itu pasti. Ken, Vincent,
Apa kalian siap? Demi Miko, apapun akan gue lakukan. Ayo kita habisi mereka. Apa kalian melihat mata mereka? Gua melihatnya. Kita sudah salah mengira. Ternyata mereka bukan orang biasa. Chris menggunakan kekuatan hitamnya. Bukankah ketua sudah menyerap kekuatan hitam Chris? Lo betul. Ini aneh sekali. Kalau begitu, kalian harus menggunakan seluruh kemampuan kalian untuk melawan mereka. Ketua nggak ikut melawan mereka. Gua serahkan mereka pada kalian semua. Gua punya rencana hebat. Rencana? Apa yang ketua rencanakan? Lo akan tahu nanti. Tunggu apa lagi? Kalian habisi mereka. Oke, ketua. Kita mulai. Tiga orang itu berusaha melindungi si mata merah. Ternyata mata merah mempunyai teman yang kuat. Semua anak buah gua kewalahan melawannya. Tapi tetap saja, gua harus hancurkan tubuh si mata merah sebelum jiwa si mata merah itu kembali ke tubuhnya. Akhirnya kita bisa mengalahkan mereka. Gua memang bagian dari mata hitam, tapi gua nggak rela mata hitam digunakan untuk mengacaukan dunia. Tunggu dulu, kita kehilangan ketuanya. Ketua mata hitam itu menghilang. Lo benar, di mana dia? Hahaha, gua di sini. Miko, Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian salah. Bagaimana kalau gua habisi bocah ini? Brengsek, kita lengah. Saat ini Miko dalam bahaya. apa yang harus kita lakukan? Kalau Miko dia habisi, Miko nggak bisa kembali ke tubuhnya. Dan kita bisa kehilangan Miko untuk selamanya. Lepaskan Miko sekarang. Gua nggak akan lepaskan bocah ini. Karena tujuan gua adalah menghabisi bocah si mata merah ini. Lo coba sakiti Miko, lo akan mati. Lo pikir lo siapa, Chris? Walaupun lo punya kekuatan hitam, tapi lo harus ingat, gua adalah ketua mata hitam. Kekuatan lo masih jauh di bawah gua, Chris. Lo bisa ambil kekuatan mata hitam gua, asalkan lo lepaskan Miko. Gua nggak butuh itu. Seperti yang sudah gua katakan, tujuan gua adalah menghancurkan tubuh bocah ini. Brengsek. Miko, kita harus kembali ke tubuhmu sekarang. Ya. Itukah kekuatan tertinggi Miko? Sepertinya begitu. Miko memang sangat mengerikan. Makasih teman-teman. Miko, lo hebat. Kalian juga hebat. Kalau nggak ada kalian, mungkin tubuh gua udah mereka hancurkan. Gua harus bilang makasih sama kalian. Makasih, Ken.
Chris, dan Vincent.